Apa benar itu Pak Bupati melakukan langkah hukum terhadap 55 orang Raman dan kawan-kawan yang sudah memiliki sertifikat itu? Ini kan mesti harus diperhatikan. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh pemerintah dan Menteri BPN ya, khususnya karena di Singaraja ada permasalahan seperti ini. Dia yang membuat produk, dia yang memberikan produk itu, sekarang dia yang menggugat. Bahkan Pak Rahnawi yang lahir di sana sampai bercucu di sana diusir, Pak. Diusir dengan preman, dulu pakaian hijau-hijau, pakaian loreng. Karena Pak Jokowi adalah pelindung rakyat. Pak Kapolri juga sudah jelas menyampaikan slogannya, hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau orang-orang yang rakus, apalagi senang menginjak-injak orang miskin, itu musuh saya pertama, Pak. Saya itu pertaruhkan itu. Jangan lihat bodi saya kecil itu, tapi roh saya akan bergerak gitu. Selamat datang di Jarak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Siwa Budaya. Salam kebajikan. Sore hari ini saya bersama Nyoman Tirtawan, Wakil Rakyat periode 2014-2019 dari Partai Nasdem, khususnya Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu. Apa kabar? Asengkare sehat. Ya, lama enggak berjumpa Pak Nyoman ya. Ya, setelah mundur dari Wakil Rakyat Dapil Singaraja ya. Pak Nyoman, saya mendengar ini begitu hebohnya baik di media cetak maupun media elektronik terkait dengan mungkin beberapa yang mesti harus saya tanyakan hari ini. Bagaimana sih permasalahan apa yang Pak Nyoman sampaikan di media kita itu sehingga ini viral sekali. Kira-kira boleh nggak tahu saya kronologis terkait dengan permasalahan masyarakat di sana? Kasusnya seperti apa sih? Kalau boleh ini netizen bertanya-tanya, saya diminta untuk menanyakan Pak Nyoman, gimana ya sebenarnya? Boleh nggak? Kira-kira dari awal lah gitu ya, kita ngopi-ngopi sore ini. Ya, jadi dari Jarak Bali, ya, jarakpos.com Pak. Ya. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan bagaimana supaya publik tahu yang sebenarnya. Ya, karena terbuka ya keinginannya. Sesungguhnya itu tanah yang di Batu Ampar adalah tanah pemukiman para warga sebelum tahun 60, sekitar tahun 50-an merabas hutan dan mereka tinggal di sana, bercocok tanam, bahkan punya tempat ibadah juga. Dari tahun 59, pemerintah sudah memberikan sertifikat milik. Pemerintah sudah memberikan sertifikat milik. Alas dasarnya apa, Pak? Mungkin ada SK Menteri atau SK BPN atau lain-lainnya. Mungkin ada dasar hukumnya. Yang itu yang saya ketahui, yang saya tahu, semenjak pemerintahan kita belum Bali, Pak. Pemerintahan Nusra. Bukan ya, Bali Nusra. Nusa Tenggara secara undang-undang agraria kita ketahui itu adalah produk yang belum sebelum ada undang-undang agraria sudah ada. Baik. Jadi satu-satunya bentuk kepemilikan tanah itu adalah sertifikat seperti girik, Pak ya. Alas haknya itu adalah sertifikat girik, seperti girik ya. Terus di sana juga banyak diberikan surat garap tahun 63, juga berlanjut dengan 1982. Baik. Tahun 1982, Menteri Dalam Negeri membuat keputusan dan menetapkan, mendistribusikan tanah dimaksud kepada 55 warga Raman dan kawan-kawan. 55 warga Raman dan kawan-kawan. Ya. Dari SK Mendagri itu sudah terbit beberapa sertifikat. Satu atas nama Ketut Salin, dua Marwiyah, yang itu sudah dijual kepada Bapak Nyoman Parwate. Baik ya. Luasnya ada yang 55 are dan 73 are. 1,3 hektar lah ya. Ya, kurang lebih. Dan yang lain atas nama Adna.
Sudah dijual sama orang Banyuwangi, namanya kalau tidak salah PT Nugraha. PT Anugrah. Dan yang lagi Dresna. Itu menurut pengakuan di sana dibeli sama PT Perpat Agung. Baik. Jadi secara yuridis, kalau ada yang namanya produk final, seperti surat keputusan dan ketetapan, pemberian sertifikat kepada nama-nama yang sudah ditetapkan, tidak ada lagi orang lain yang punya hak ataupun lembaga lain yang memiliki hak atas tanah dimaksud. Apa ada gubernur menyurati kepala daerah tingkat 2? Mungkin ada dasar itu. Oh, itu juga 11 Juli 1990, zaman Gubernur Pak Ide Bagus Oke bersurat kepada Bupati Buleleng menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan pelepasan tanah milik warga dengan menarik tanda tangan dan cap jempol. Baik. Jadi itu indikasi, bukan indikasi, bukti bahwa itu adalah betul-betul tanah rakyat. Tanah rakyat. Tanah milik lagi. Tanah milik, ya. Karena begini Pak, tentu dari pembatalan perjanjian jual beli dari surat gubernur ke kepala daerah tingkat 2 itu, apa yang Bapak sampaikan itu, dan ada surat Depdagri tahun 82 yang saya lihat dan saya baca itu. Nah, langkah apa yang Bapak mesti harus lakukan untuk mempertahankan hak-hak warga masyarakat yang 55 dan kawan-kawan, ya Pak Rawan gitu ya. Raman dan kawan-kawan ya. Langkah apa yang Bapak sudah lakukan? Mungkin melaporkan atau langkah hukum lain, ya ini mesti harus apa yang Bapak sudah sampaikan kepada APH khususnya. Ya. Sebenarnya tahun 2013 kemarin ada beberapa warga untuk memohonkan konversi lagi. Oh, mungkin program PTSL atau lain-lain lah ya. Biasa-biasa, tapi konversi dari sporadik, dari sertifikat tahun lama, reguler ya. Itu ditolak oleh BPN Buleleng dan tidak jelas alasannya. Baik, ya. Nah, maka karena masyarakat pun juga orang miskin, orang tidak punya, bahkan kebanyakan dari mereka tidak bisa baca tulis, Pak. Ya. Dan itu pun sebenarnya juga tahun 60 juga ada surat dari Dirjen Agraria Nusra. Ada tahun 60 itu yang isinya jelas, surat itu diberikan kepada orang terkait karena dengan alasan satu, bahwa orang dimaksud tidak memiliki tanah di tempat lain. Nah, nomor 2 juga, meskipun orang dimaksud sudah memiliki tanah di tempat lain, namun karena pertimbangan pemerintah, tanah dimaksud tidak cukup untuk menghidupi dirinya, diperbolehkan. Itu intinya. Jadi kita sangat apresiasi, sangat respect dengan pemerintahan zamannya Pak Soekarno ya, tahun itu. Betul-betul memperhatikan hak hidup, hak asasi rakyatnya, biar bisa hidup, diberikan tanah untuk bercocok tanam supaya bisa hidup. Namun yang lucu, yang aneh, Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyane dengan dokumen fiktif, ya. Yang dimaksud dokumen fiktif itu apa, Pak? Karena kan tidak punya sertifikat mengakui tanah rakyat. Pemda memiliki alas hak nggak? Kan fotokopi kan bukan alas hak, Pak. Fotokopi apa, Pak? HPL tahun 76. HPL tahun 76. Ya. Dan dengan asal-usul perolehan pembelian dengan nilai 0 rupiah. Itu yang pertanyaan yang paling... rupiah. Ya. Itu yang lucu, kan, yang tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal kan tidak sesuai dengan hukum. Ya mungkin ya kan kalau 0 rupiah itu kalau dilihat dari pengalaman saya di saat sedikit belajar, mungkin dihibahkan, kan ada historinya. Kalau 0 itu dihibahkan dari orang tua ke anaknya. Nah karena ini 0 rupiah ke pemerintah, menurut Bapak apa mungkin masyarakat menghibahkan tanahnya ke Pemda? Nah kan begitu, karena 0 rupiah, Pak. Iya.
secara hukum, secara runut hukum, manakala tanah itu sudah memiliki bukti hak kepemilikan yang dimiliki oleh para warga petani di sana, ya apa bahasanya ya, kan tidak mungkin tanah itu berubah kepemilikan, ya. Apalagi seperti kita ketahui, terbitnya SK Mendagri tahun 1982 ya dengan nomor 172 garis miring HM garis miring DA garis miring 82, secara yuridis, secara logis ya, karena tanah sudah diberikan kepada 55 warga Raman dan kawan-kawan. Ya. Tidak ada lagi semenjak tahun 82 orang lain ataupun badan lain ataupun lembaga lain yang memiliki hak di atas tanah dimaksud. Artinya jangankan PMK Buleleng, orang-orang yang di dekat di sana pun tidak punya hak karena tidak diberikan, Pak. Jangankan PMK Buleleng yang sudah memberikan tanahnya, mendistribusikan tanahnya kepada rakyatnya. Sebelum keputusan dan ketetapan SK Mendagri itu dicabut, maka secara yuridis, secara faktual pun tanah itu masih hak atas nama warga yang tercatat dan ditetapkan dalam SK Mendagri itu. Baik, nah itu kan menurut Bapak, tapi kan Bapak Bupati melakukan langkah, saya terakhir tadi pagi lihat melakukan langkah hukum lah. Saya dengar, saya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi ini mesti harus diproses lagi, panjang cerita. Nah, apa benar itu Pak Bupati melakukan langkah hukum terhadap 55 orang Raman dan kawan-kawan yang sudah memiliki sertifikat itu. Ya, tentu kan kalau memang ada proses hukum ya ada ruangnya untuk mencari keadilan itu. Ya, saya ingin tahu aja karena Bapak yang gentol sekali memperjuangkan 55 warga dan Rahman dan kawan-kawan itu, makanya saya ingin dengar cerita aslinya dari Pak Nyoman tentang berita ini. Nah, ada nggak permohonan Bapak terhadap pemerintah, karena ini kan pemerintah mesti harus memperhatikan, negara mesti harus hadir bila mana warga negara yang tidak memiliki tempat tinggal, ya ini kan mesti harus diperhatikan. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh pemerintah dan Menteri BPN ya, khususnya karena di Singaraja ada permasalahan seperti ini. Kalau sudah dijual mungkin beda ceritanya. Terus mungkin Bapak ada pesan dan kesan lagi terhadap pemerintah atau penegak hukum, karena Bapak melakukan langkah ini sudah heboh sehingga kami dari awak media ingin tahu yang realnya. Coba kira-kira ada nggak langkah atau strategi apa yang Bapak lakukan untuk mendapatkan hak-hak 55 warga Raman dan kawan-kawan itu kembali ke ke desa itu, bukan pemerintah yang diakui oleh pemerintah sekarang mungkin sudah dijadikan usaha karena ada hotel sekarang, nilai ekonomi ini sudah naik. Nah, akhirnya ini akan tentu akan menjadi satu perbincangan yang agak panas ini menurut saya ya. Kira-kira bagaimana? Ada nggak menurut Pak Nyoman strategi untuk mendapatkan hak-hak 55 warga dan Rahman dan kawan-kawan, Pak? Saya sih cuma gelisah aja, Pak, kalau seperti rilis atau statement daripada Humas PMK Buleleng Pak Tri ya, berencana mau menggugat sertifikat yang sudah keluar itu. Tadi satu pertanyaan saya yang paling menukik adalah bahwa sertifikat hak milik yang sekarang dipegang oleh Raman dan kawan-kawan itu adalah atas dasar satu tim daripada PPN Buleleng, juga surat Bupati Buleleng, surat Gubernur Bali, dan SK Menteri Dalam Negeri. Jadi kan sesuatu yang
ya boleh bilang harakiri kan, Hmm. bunuh diri kan, menggugat diri sendiri kan, karena Iya. produk milik sendiri. Dia yang membuat produk, dia yang memberikan produk itu, sekarang dia yang menggugat. Begini Pak Nyoman, pernah nggak Pemda atau Gubernur melakukan langkah untuk mediasi terkait dengan warga masyarakat? Karena ini kan warganya Bapak Bupati tingkat 2 di sana di zaman itu. Pernah nggak diadakan, ya dicoba untuk mediasi terhadap pemilik yang 55 warga dan apa namanya Rahman dan kawan-kawan itu diduduki, dicarikan solusi, ya, dimediasi, kan ada nggak atau tidak ada? Justru kebalik Pak, bukan dimediasi, diintimidasi. Diintimidasi. Bahkan Pak Rahnawi yang lahir di sana sampai bercucu di sana diusir Pak. Diusir dengan preman, dulu pakaian hijau-hijau, pakaian loreng. Dan bahkan sudah ditembok di pagar tanah miliknya, sehingga dia betul-betul ya hidupnya susah, tambah susah. Yang lebih mengerikan lagi adalah Pemka Buleleng melalui Kepala Desa Pejarakan, Camat Gerogak, Asisten 1, memanggil berkali-kali pemilik sertifikat di tanah itu atas nama Pak Nyoman Parawate, yang mereka peroleh dari pembelian Ketut Salin dan Marwiyah. Ketut Salin dan Marwiyah itu memperoleh tanah dari SK Mendagri tahun 82. SK Mendagri tahun 82 itu terbit atas surat Bupati dan Kepala Kantor Agraria Buleleng. Ini kan sebuah kejadian yang betul-betul memilukan dan memprihatinkan Pak ya. Manakala rakyat yang susah makan, miskin, diobok-obok, diusir dari tanah kelahiran dan tanah miliknya, bahkan ditembok tanahnya, dan yang sudah punya sertifikat milik disuruh menyerahkan sertifikatnya. Oke, sebentar dulu. Berarti mediasi tidak ada? Tidak ada. Itu namanya intimidasi, bukan mediasi, Pak. Kalau pembatalan sertifikat, setahu saya itu mesti harus melalui pengadilan, Pak. Ya, melalui pengadilan. Bila mana ada 2 sertifikat, ya mesti harus dilakukan oleh BPN. Yang mana itu proses hukum tentunya. Tapi kalau mau dibatalkan itu, ya mesti Pemda seharusnya, maaf saya tidak ikut campur dalam urusan ini, ya mengajukan ditunkan atau bagaimana, ya ada ruang untuk membatalkan sertifikat itu, ada mekanismenya, ada aturan yang berlaku, bukan memanggil terus kecuali mau membeli gitu ya maksudnya. Kalau mau membeli kan beda cerita. Ini kan setahu saya, makanya saya akan wawancara dari pihak Pemda nanti kalau bisa, karena saya sudah mencoba tapi waktunya tidak tepat karena beliau sibuk gitu. Makanya saya hari ini menanyakan Pak Nyoman histori sejarah dari 55 warga dan Rahman dan kawan-kawan ini menjadi perhatian kami di LSM maupun di media. Kebenaran dari berita itu, makanya saya datang ke rumahnya Pak Nyoman menanyakan ini, bagaimana sih kronologis daripada tanah ini gitu, sehingga kami memberitakan itu dengan benar, objektif. Yang terakhir Pak Nyoman, tentu ini Pak Nyoman membawa beban yang berat terhadap 55 warga Rahman dan kawan-kawan. Dan Pak Nyoman ini di depan memperjuangkan teman-temannya. Langkah terakhir bila mana umpamanya ini dilakukan proses hukum, apa langkah Pak Nyoman terkait dengan pembelaan 55 warga Rahman dan kawan-kawan? Sebenarnya begini Pak, karena kita sudah melaporkan. Saya melaporkan Putu Agus Suradjane di Polres Buleleng tanggal 5 April 2022. Ya, sudah dilakukan itu ya. Dan dari saksi korban yang memiliki sertifikat milik, yang memiliki surat garap tahun 63, yang memiliki surat sporadik, sudah diminta keterangan dan bahkan menunjukkan TKP. Korban sudah menerangkan seperti yang saya sampaikan tadi, mereka diusir dari tanah kelahiran, yang sudah memiliki bukti hak garap tahun 63, yang sudah mereka tinggali turun-temurun, dan bahkan Pemka Buleleng dengan gaya premannya mengirim preman ke sana, itu kan tidak boleh terjadi. Termasuk juga kan seperti bilang tadi itu,
masa menyuruh warga menyerahkan sertifikat milik mereka kepada Pemkab Buleleng. Bahkan Pak Nyoman pada waktu menerangkan kepada pihak Pemkab Buleleng, kurang lebih begini bicaranya. Bapak-bapak, kalau ada yang mengasih contoh menyerahkan sertifikat miliknya kepada Pemkab Buleleng, saya ikut. Mau enggak gitu. Akhirnya kan semua pihak itu diam seribu bahasa. Karena ini kan bahasa yang menohok, bahasa yang tidak bisa lagi diberikan jawaban, karena memang mana ada sih orang mau menyerahkan sertifikat yang dia peroleh dengan cara legal. Kan gitu. Jadi cara-cara ini adalah bukti bahwa telah terjadi tindakan-tindakan, pertama premanisme karena mengirim preman ke sana dan memagar tanah milik rakyat, termasuk mengusir, dan juga memaksa orang untuk menyerahkan sertifikat milik mereka. Nah, saya hanya ingin sampaikan kepada pihak kepolisian, manakala ada laporan bahwa telah terjadi perampasan, korbannya jelas dan sudah diperiksa berkali-kali, sementara perampasnya tidak tersentuh hukum. Itulah yang membuat saya sedikit naiklah nurani saya untuk berontak ikut. Bahkan tanggal 17 Juni ini kami akan datang bersama 55 warga itu, dan tidak tertutup kemungkinan simpatisan dan orang yang empati terhadap nasib rakyat miskin itu akan ikut datang. Kenapa demikian? Dia juga ikut khawatir. Jangan-jangan tanahnya Pak Bos juga dirampas dengan cara demikian, siapa tahu tanah-tanah mereka juga dirampas. Nah, saya tidak ingin kepolisian siapapun membiarkan premanisme, perampokan, perampasan yang dilakukan oleh orang kaya, pejabat kaya terhadap rakyat yang miskin. Jangan salahkan jikalau ada gejolak besar karena akumulasinya sangat tinggi yang mengundang empati publik itu terjadi. Ya, ini penegak hukum jangan main-main. Ini negara hukum, bukan negara birokrasi. Kalau negara birokrasi mungkin birokratnya yang menentukan saya yang berkuasa, kan gitu. Baik. Ya. Tapi birokrasi wajib tunduk dengan hukum. Ya, begini Pak. Seandainya aspirasi itu sudah disampaikan, tentu ini kan tadi Bapak Nyoman menyampaikan, kita kan harus ada ruang untuk menyampaikan aspirasi itu, ada tempat untuk mencari keadilan. Supaya elegan gitu. Nah, seandainya umpamanya tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan 55 warga, Rahman dan kawan-kawan, langkah apa lagi yang Pak Nyoman lakukan? Mungkin kami dan kawan-kawan bisa berangkat ke Jakarta mencari Pak Presiden, Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah pelindung rakyat. Baik, ya. Pak Kapolri juga sudah jelas menyampaikan slogannya, hukum tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan kita bawa bukti-bukti hukum yang komprehensif, yang original, bukan statement yang tanpa dokumen gitu. Itu sangat menarik uraian Pak Nyoman, karena kita di Bali ini agak riskan kalau agak kacau sedikit gitu ya, ada demo ini itu, turis nanti nggak datang ke Bali Pak Nyoman. Nah, harapan kami Bali ini tetap aman, keadilan Pak Nyoman Tirtawan terpenuhi, dan negara ini hadir untuk rakyat gitu. Keadilan itu ada, tentu ini mesti harus ke ruang yang tepat. Ya, Pak Nyoman, satu kata ya supaya ini Pak Nyoman sudah melaporkan ini ke kepolisian. Terus satu APH aja di kepolisian saja. Kepolisian saja. Ada berita terkait dengan proses tanah di sana, Batu Ampar itu yang 55 warga dan Rahman dan kawan-kawan ya meminta salah satu mungkin namanya kalau saya dengar inisial GD mau melaporkan ini ke KPK terkait dengan proses proses yang ada di Batu Ampar ini. Apa benar itu? Sebenarnya sudah pernah dilaporkan di KPK. Kalau tidak salah tahun 2017. Oleh Pak Gede, siapa namanya? Pak Gede Suwardana. Pak Gede Suwardana. Namun sayang, seribu sayang, saya juga tidak paham dengan negara ini.
Dengan adanya korban rakyat kecil, rakyat miskin yang sudah susah makan, namun pemerintah belum hadir. Ya. Untuk itu melalui siaran ini saya memohonkan dengan segala hormat, dengan ketulusan jiwa, kebesaran hati Pak Jokowi dan Pak Listio, Pak Kapolri, tolong dengarkan ini hati bicara, bahwa telah terjadi perampasan, telah terjadi perampokan terhadap rakyat miskin yang dilakukan. Yang saya laporkan jelas, Putu Agus Suratjana dengan cara-cara pertama, pemilik tanah diusir melalui preman-preman dan tanahnya ditembok, terus dipanggil pemilik sertifikat untuk menyerahkan sertifikatnya. Itu tidak boleh terjadi. Saya ini bicara hati nurani. Siapapun tidak pernah saya takuti. Yang saya takuti hanya kebenaran aja, Tuhan. Kalau orang-orang yang rakus, apalagi senang menginjak-injak orang miskin, itu musuh saya pertama, Pak. Saya itu pertaruhkan itu. Jangan lihat bodi saya kecil itu, tapi roh saya akan bergerak gitu. Beli Nyoman. Di tanah itu ada bangunan atau ada usaha apa di sana, atau mungkin ada hotel di sana, Pak Nyoman? Ya, begini Pak Putu, di sana kan ada hotel, kalau tidak salah Hotel Bali Dinasti. Oh, sudah ada dibangun hotel di atas tanah sekarang. Jadi saya tidak tahu. Terus gimana? Kok bisa dapat dari mana? Dari masyarakat atau sewa atau HGB dari masyarakat atau dari Pemda? Beli Nyoman tahu? Yang saya tahu kan tanah rakyat dirampas, Beli. Tanah rakyat dirampas oleh oknum Bupati Putu Agus Suratjana. Dan jujur saja, karena saya juga bekas komisi hukum, komisi pemerintahan, tahu juga aturan kan. Kalau Bali Dinasti memperoleh tanah dari tanah kutip pemerintah, apakah mereka menyewa statusnya atau membeli, saya tidak tahu. Nah, kalau menyewa itu ada namanya undang-undang peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata kelola aset daerah. Manakala pemerintah daerah menyewakan aset kepada pihak ketiga, harus melalui appraisal. Jadi berapa appraisal tanah yang sebegitu banyak pada tahun itu? Nanti di sana keluar angka berapa. Nanti kalau nggak jelas masuknya ke APBD, itu ada indikasi korupsi. Ini kalau menyewakan aset itu mesti harus persetujuan DPR? Iya dong, harus dong. Harus ya. Karena yang namanya pemerintah daerah kan DPR dan Bupati eksekutif. Ya itu. Nanti kalau tidak ada persetujuan dari DPR, itu namanya korupsi. Ya. Baik, Beli. Mungkin ini yang agak hangat ceritanya di media ini. Ya, kira-kira ada nggak harapan apa penegak hukum terhadap proses ini? Apa harapan Beli Nyoman terhadap penegak hukum bila mana ada dugaan seperti, atau mungkin ditanyakan, saya akan mencoba menanyakan Pak Bupati terkait dengan apa namanya hotel itu, apakah didapat dari sewa atau lain-lain. Mungkin minta ya. Nanti itu beli dengan nilai 0 rupiah. Beli. Nanti saya akan mencoba itu menanyakan Pak Bupati dapatnya dinasti hotel itu dengan cara apa, kan begitu. Nah, ada lain nggak? Jadi begini, karena ini kan saya juga bersuara untuk petani kepada Bapak Menteri ATR, karena ini adalah menyangkut ranahnya Bapak Menteri ATR. Mohon diminta keterangan kepada BPN Buleleng bahwa sesungguhnya tanah-tanah di sana itu adalah tanah rakyat yang sudah memiliki bukti hak, sertifikat, SK Mendagri dan semuanya. Jadi masih ada beberapa yang nyangkut belum diproses pensertifikatannya, karena ini kan tidak adil, Pak, dan tidak benar. Yang lain boleh mendapatkan sertifikat dengan status yang sama, yang ini tidak boleh. Ini kan batil namanya. Jadi saya mohon Pak Menteri ATR, Pak Sofyan Jalil ya, melalui siaran ini saya mohon dengan hormat, tegakkan aturan, bantu masyarakat yang terzolimi sekian lama, Pak, dari tahun 50-an, Pak ya, sampai sekarang.
mereka terkatung-katung. Baik. Ya. Ini panggilan jiwa, sehingga saya ingin Pak Sofyan Djalil sebagai tangan kanannya Pak Presiden, Pak Jokowi, betul-betul memberikan keadilan kepada rakyat yang susah, yang sudah miskin. Apalagi sekarang krisis begini, lagi dirampas sama bupatinya. Nah, ini secara perdata Pak ya, karena ini data. Kembalikan datanya kepada yang punya data. Tapi secara hukum, secara yuridis, karena sudah dilaporkan ke penegak hukum, pihak kepolisian, penegak hukum, saya ingin kepolisian untuk di Buleleng itu biar ditegur oleh Pak Kapolri. Karena kan lucu, korban perampasan dipanggil berkali-kali sampai dicari ke desa-desa sama rombongan polisi, perampoknya santai. Ya, ini kan menimbulkan kegaduhan juga. Jangan salahkan masyarakat ribut manakala penegak hukum tebang pilih ataupun diskriminatif gitu. Mungkin bukti belum lengkap atau apa, mungkin beli nyoman. Oh, itu kan lucu kalau bukti tidak lengkap. Sudah saksi korban yang sudah menyatakan dia diusir, tanahnya ditembok, dan saksi korban sudah dipanggil untuk menyerahkan sertifikat. Itu semua ada di lapangan itu. PS yang mengklaim tanah dengan pembelian nilai 0 rupiah tanpa dokumen. Itu sudah jelas sekali adalah kebohongan, kepalsuan, fiksi yang bisa mengalahkan sebuah produk sah daripada pemerintah atasannya. Itu kan perlawanan hukum, Pak. Makar namanya itu, Pak. Baik, Pak. Mudah-mudahan harapan Bapak Nyoman terkabuli. Ya, kami selaku awak media hanya ingin menanyakan kronologis dari proses tanah yang bermasalah sekarang sampai viral di media cetak maupun elektronik. Tentunya ini kami mengharapkan Pak Nyoman larinya ke ruang yang benar itu untuk mendapat keadilan. Kalau sudah melaporkan, silahkan. Mudah-mudahan penegak hukum peka terhadap proses ini dan dilanjutkan, dan hasilnya dari pengadilan jelas. Nah, itulah langkah terakhir. Nah, kalau sudah langkah pengadilan keluar, tentu itu ya mesti harus diterima karena atas nama negara. Kira-kira demikian Pak Nyoman, Pak Tirtawan, ya Wakil Rakyat 2014-2019 dari Partai Nasdem. Tentunya ini bila mana ada tutur kata saya yang salah terkait dengan polemik yang ada di Singaraja, karena saya tidak ikut intervensi, namun saya pure ini tugas saya mewawancarai Nyoman Tirtawan terkait dengan kronologis yang sedang dihadapi permasalahannya di Singaraja yang dilaporkan di Polres Singaraja. Demikianlah jarak pos berikutnya nanti saya akan telaah turun ke Singaraja, yang akhiri dengan Agung Pramasanti. Om Santi 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 Om.